tegasnya menyikapi masalah Basnas. Dasarnya kami sendiri banyak menerima laporan daripada masyarakat terkait keluhan-keluhan, Pak. Mudah-mudahan keluhan daripada yang disampaikan oleh masyarakat melalui kami, termasuk saya pribadi ada keluhan, Pak, menjadi pemecut agar Basnas kedepannya menjadi lebih baik lagi. Insya Allah, histori kami setiap audiensi maupun komisi 1, 2, 3, 4, kami selalu menjadikan kritik, saran yang membangun, Pak, bukan menjatuhkan. Selalu harapan kami itu. Dan saya pribadi juga, mudah-mudahan, saya selalu berdoa, mudah-mudahan bagian daripada solusi dari segala permasalahan, bukan menambah masalah. Seperti itu. Jadi, kami tidak mengatakan bahwa Basnas tidak menyalurkan daripada uang yang dititipkan oleh para hamba-hamba Allah melalui Basnas. Tidak, Pak. Cuman pada inti masalah yang kami pertanyakan, kok kenapa kami sampai bersurat kepada Komisi 4 untuk menyikapi Basnas? Ta'aruf dulu, Pak. Saya pribadi sebagai Ketua Yayasan Peduli Umat, Pak, bergelut di sosial kemanusiaan, kata orang mah aktivis kemanusiaan, Pak, selain di lembaga Ketua Pemuda Akhir Zaman. Dan kami punya kegiatan, Pak, sosial kemanusiaan. Alhamdulillah selalu kami sampaikan kepada pemerintah, kepada siapapun itu, tanpa ingin dipuji, Pak, tanpa ingin dipuji. Kami sosial kemanusiaan berjalan selama kurang lebih 6 tahun, dilaksanakan seminggu sekali pada hari Jumat yang namanya tema Jumat Berkah. Keliling kecamatan sekabupaten Garut, alhamdulillah raraosan motos kalewatan sadana tingawitan tibung bulang, wamumput, talegong, dukin kamalangbo. Alhamdulillah. Tidak secara langsung teknis penyampaian kami langsung disampaikan kepada masyarakat, Pak, door to door. Nah, di situ kami banyak menemukan, Pak, punten-puntennya anu gering, tadi pariksa ke rumah sakit berdasarkan faktor ekonomi, punten pisan, anu kalaparan, rumahnya yang mau rubuh, korban bank emok, dan korban-korban yang lainnya. Nah, mereka di sisi lain selalu curhat kepada kami dengan kondisi mereka yang memang seperti itu. Wajar dan pantas, mungkin kami juga berhak ketika mempertanyakan daripada kinerja Basnas Kabupaten Garut. Seperti itu. Kami berhak, Pak Intan, mempertaroskan panjangnya sekaligus. Ya. Dan diantaranya satu, Pak, pengakuan masyarakat yang pernah mengajukan permohonan daripada ke Basnas sesuai kebutuhan masing-masing dengan nilai nominal minimal ada yang 200, 300 sampai jutaan. Yang kami pada intinya akan kami pertanyakan satu, Pak. Kendala apa di Basnas ketika ingin mencairkan uang 500.000 aja kok sampai berbulan-bulan gitu, Pak. Saya menyatakan diri pribadi aja, Pak. Adik sepupu saya nepin ka maut, nah, Pak. Maut, Pak. Syariatna, Pak, hakikatna ti Allah. Ngadaguan bantuan ti Basnas, juga maut, Pak. Adi paling batur, Pak. Cing mana tuh rasa kemanusiaan teh? Demi Allah, itu nggak bohong, Pak. Saya mengajukan bantuan ke Basnas, itu kata orang Basnas. Sok atuh Pak ajukeun, dari Basnas saya program ke operasional nu gering, Pak. Kronologis, Pak, ya. Ini salah pribadi aja dulu, Pak. Waktu itu adik saya sakit parah, Pak. Udah lama dirawat di RSUD. Kata RSUD harus dirujuk ke RSHS ke Bandung, Pak. Kami waktu itu tidak punya biaya, Pak. Pun bibi gitu ya, tegak duit acan, Pak. Otomatis, Pak, di sana ke Bandung teh, Pak, memulihkan operasional, dikasih tahulah sama orang Basnas. Kami layangkan surat, Pak, kurang lebih berhenti bulan, Pak, prosesnya, Pak. Pulang anting abdi ke Basnas, punten, mana masih emut Pak ketuanya, seberapa kali penak sareng abdi, di payun masjid, abdi naroskeun, bahasa ketua pun, mana masih emut. Basnas belum ada uang, Basnas belum ada uang, Basnas belum ada uang. Saya pertanyakan kepada ASN, mana yang jakat tuh? Saya bayar. Apa tuh Basnas bilang nggak ada uang, Pak? Sampai kami bersandar berharap syariatnya kepada Basnas untuk bisa mendapatkan bantuan, bisa berangkat ke Bandung, terbuka sapopoe. Ya, Pak, dugi kepupus. Namanya dongkap, masihan 700.000.
kami pertanyakan kendala apa sehingga ingin menyalurkan daripada bantuan sampai berbulan-bulan gitu Pak. Kami pertanyakan itu. Mungkin pembuka dari kami Pak, curhatan saya pribadi dulu Pak ya. Sampai saudara saya meninggal dunia Pak, berharap dari Basnas bantuan Pak sampai meninggalnya. Ya, mungkin itu pembuka dari saya pribadi. Mungkin nanti akan disampaikan dulu oleh rekan-rekan yang lain. Ya, Basnas ini nampaknya terlalu birokratis ya Pak, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat ini keburu menjadi sebuah korban Pak. Ditambah isu-isu yang saya dengar dalam pembicaraan di setiap pertemuan, ini Basnas ini seolah-olah seperti lembaga melelang dulu. Dipungut dari setiap ASN 2,5% atau 2,7 sekarang. Banyak berapa? 2,5. Ya. Kalau kemudian dikalikan berapa jumlah ASN sekarang? 20.000 kurang 100, 19.000 lebih. Hampir berapa miliar ya? Berapa miliar itu Pak? Dari Pak Bosan? Mana? Sampaikan aja dulu. Ya artinya kalau diakumulasikan dari ASN saja ini, masa seperti yang disampaikan oleh Bang Muda ini sampai tidak terselamatkan. Jadi tadi saya katakan ini terlalu birokratis atau bagaimana? Saya curiga ini dilakukan oleh kepentingan pribadi. Jujur saja. Jadi yang saya harapkan bukan hanya kinerja, seperti yang kita lakukan dengan BUMD PDAM ya. Ketika masyarakat menjerit dengan naiknya begitu tiba-tiba dan sangat dahsyat, kita kemudian nggak langsung ya temuan-temuan itu ya kita sampaikan ya secara tertutup lah kepada aparat penegak, sehingga kesimpulan akhir bahwa mereka diresapel oleh pimpinan yang sekarang Bupati Abdul Syakur, kita bersyukur. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi di Basnas. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada tanggapan yang baik, atau tidak ada itikat yang baik untuk perbaikan yang Basnasnya ke depan, ya kita minta resapel juga lah untuk kepentingan masyarakat ini, bukan untuk kepentingan kita pribadi, masyarakat. Temuan-temuan yang disampaikan oleh Abang, kita tahu setiap minggu Abang melakukan bukan investigasi lagi, dibuat berkat. Jadi setiap temuan tuh kita kadang-kadang malam-malam ya ada kontak dari mana ya Pak, Semarang atas, ada korban yang tidak makan sudah berapa hari, suaminya kerja di luar. Langsung kita datang dengan perbakaran yang memadai. Kita lihat kondisi di rumahnya. Anaknya banyak, rumahnya kumuh. Wah kasihan. Nah mungkin tambahan dari saya dicukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan bisa berkembang. Tapi yang paling penting bahwa kalau misalnya memang kinerja Basnas tidak ada itikat perbaikan, Pak Dewan, kita minta resapel aja. Kita minta yang anggota yang baik. Kita lakukan lagi pandai seperti di PDAM. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kita ini prihatin ya, ada cerita-cerita yang disampaikan oleh kawan-kawan itu adalah hal-hal yang bersifat parsial ya, kejadian-kejadian eksidental. Tapi saya berbicara di kelembagaan ini, Basnas kan tujuannya seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa menjadi lembaga yang efektif ya. Tapi ada cerita-cerita, mungkin cerita-cerita juga itu kan bagian daripada dinamika yang ada, bahwa ada yang mengajukan bantuan ke Basnas sampai 2 tahun nggak kelar. Contohnya apa yang terjadi sama Maeja. Nah ini kita ini kok bisa seperti itu gitu.
Padahal diharapkan Basnas itu menjadi lembaga yang profesional, yang bisa menjawab tantangan-tantangan kekinian lah. Nah, ini sebetulnya pemerintah beritikad baik, sangat mulia tujuannya, tapi fakta di lapangan ada bercak-bercak seperti ini. Nah ini problemnya itu apa human error atau memang seperti apa? Terus ada yang bilang juga kalau Bajaj itu kurang transparan. Nah, berapa penghasilan Bajaj setahun, terus pengeluarannya apa saja, itu nggak jelas katanya Pak Ketua. Orang tidak bisa mengakses website Basnas. Jadi ini gimana? Kok lembaga yang berlatar agama tapi seperti ini mulanya. Diharapkan Basnas itu membantu lah persoalan problem umpamanya kemiskinan yang ada di Garut atau bantuan-bantuan sosial kan untuk keadilan sosial dan sebagainya. Tapi kinerjanya tidak efektif gitu, lemot lah. Jadi nggak quick respon. Nah, ini kan biasanya berhubungan dengan tata kelola manajemen seperti ini. Leadership dan sebagainya lah, tapi kita tidak berbicara seperti itu. Coba saya ingin nanti Basnas menyampaikan yang terutama itu berapa penghasilan per tahun, terus dipakai apa saja, terus kewenangan kan ada wewenang dan fungsi, itu kan ada di Basnas. Itu mungkin lah nanti saya bisa mendengar lebih komprehensif dari Pak Ketua. Makasih. Sehingga apa yang disampaikan masyarakat, perwakilan masyarakat itu mungkin kayak yang kami alami juga sama, karena kami menjadi masyarakat juga, jadi banyak yang kami sampaikan. Jadi mungkin dijelaskan itu saja. Silakan Pak Ida. Saya ingin data yang real gitu tentang ASN di rumah sakit, berapa yang masuk ke Basnas, dan feedbacknya buat rumah sakit. Apa yang saya ketahui buat cleaning service cuma 1 tahun sekali dibayar THR 100.000 yang jumlahnya 90 orang, mungkin sekitar 9 juta. Saya pengen ada pemberdayaan buat cleaning service-nya atau apa di rumah sakit dari feedback ASN yang bayar zakat ke Basnas. Yang kedua, saya juga pengelola rumah singgah Ambu. Saya mandiri saja, jadi tidak tergantung ke Basnas. Saya cabang dari Bandung untuk logistik, nyewa tempat buat pasien yang jauh yang menginap dari Garut Selatan, daripada dia menggelandang di rumah sakit tidak tentu atau apa dan nggak bisa makan atau apa. Di rumah singgah saya alhamdulillah dikasih makan, minum, dan bisa menginap gratis. Saya ingin ada kontribusi dari Basnas Garut buat rumah singgah. Saya rumah singgah dekat RSUD Garut. Sudah hampir 5 tahun berjalan. Saya tidak ke Basnas karena mungkin responnya terlalu berbelit gitu administrasinya atau apa. Saya ingin ada kesadaran aja dari Basnas untuk bisa membantu pasien-pasien yang jauh. Mungkin segitu saja dari saya. Ini agar secara utuh Pak Ketua Basnas untuk kesempatan ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Baruzaman, semangat kita adalah perbaikan pelayanan untuk umat. Pertama begini Pak, saya pertanyaan dulu. Saya selaku anggota Dewan 3 periode berapa kali masyarakat yang saya kunjungi alhamdulillah dibantu oleh Basnas, tapi itu harus melalui salah satunya Pak Bambang Hafid. Ketika ada rumah janda tua yang rumahnya roboh di kampung Cangkuang, Desa Bagenit, Kecamatan Banyuwangi, dapat 10 juta, cepat, sangat cepat. Karena saya menelpon Pak Bambang Hafid selaku Asda. Kemudian kemarin mungkin tanggal 25 April 2025 saya menemui lansia duafa Mak Entih di Kampung Rancapaku, Desa Cidagade, Kecamatan Limbangan. Kondisi rumahnya tidak layak huni, tapi Mantih tidak seperti Maeja. Mantih masih bisa bicara, masih bisa berjalan, masih bisa ketawa dengan saya bersenda gurau gitu kan. Alhamdulillah dari Basnas, karena saya kirim pesan WA ke Pak Bupati, ke Pak Bupati dia
menemukan lansia duafa seperti Manti, Pak Bupati langsung jawab, mangga Pak Yuda, saya teruskan ke Basnas Garut per tanggal 26 April. Alhamdulillah tanggal 28 April ada asesmen dari Basnas, tanggal 30 April Basnas langsung memberikan bantuan perbaikan rumah 15 juta rupiah. Tapi tidak terjadi dengan Maeja. Maeja ini per tanggal 26 Agustus 2022 pemerintahan Kelurahan Margawati itu mengirimkan permohonan bantuan perbaikan rumah untuk Maeja karena lansia ini lumpuh. Dan mohon maaf Pak, kalau Manti ketika saya kunjungi Manti dalam tanda kutip tidak bau pesing Pak, berarti Manti masih mampu ke air. Maeja ini ya saya harus menahan diri ini, tapi saya juga tidak boleh harus menampakkan welas asih karena apa? Maeja tuh kayaknya sebenarnya jarang dipunyai orang, dia langsung mengusap-usap tangan saya, tidak mau lepas gitu kan. Nah, itu mungkin rumahnya sudah bolong, dapurnya sudah tidak ada, rumahnya sudah bolong, yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan. Nah ternyata dari pemerintah kelurahan itu tanggal 26 Agustus 2022 sudah mengajukan permohonan. Yang dalam persepsi saya kemudian kenapa tidak ada asesmen? Nah, jadi kesempatan ini mungkin saya juga sekaligus, walaupun kami yang menerima audiensi, agar ada penajaman dari Basnas Garut untuk bisa ada konteks perbaikan tersebut. Nah kemudian mohon juga Basnas tidak alergi terhadap kritik, karena tiap tahun APBD Garut dihibahkan kepada Basnas Garut 1 miliar untuk membantu operasional Basnas, yang tentunya harapannya dari Pemkab Garut, dari kita juga wakil rakyat, dari pemerintahan daerah juga, agar Basnas ini bisa menunjukkan keberpihakannya kepada mereka yang duafa, kepada mereka yang lemah. Bapak Sila 1, Ibu Kabak Kesra dari Kemenak, juga dari perwakilan Ketua Umum UI, juga renggangan pimpinan Basnas yang hadir 3 orang, yang 2 halangan. Ini kebetulan yang 1 bidang pengumpulan, yang 1 bidang pendistribusian, juga kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, juga kepada anggota Dewan Komisi 4 yang saya hormati. Yang pertama, apa yang saya katakan tentang pengumpulan dulu Pak ya, supaya jadi tidak terjadi itu. Dalam regulasinya, dalam Undang-Undang 23 2011 itu bahwa zakat itu berupa sukarela, bukan paksa. Lalu ada turunan itu instruksi Presiden SBY tahun 2014 tentang optimalisasi. Zaman Parudi itu ada instruksi, ada surat edaran, cuman dalam TKD itu adalah harus dalam pasal 25. TKD dibayarkan dengan membayarkan zakat ke Basnas dan pajak. Lalu terakhir dengan surat Pergub 52 Pak. Nah, kami melakukan tidak serta-merta semua ASN itu dipotong langsung. Itu dalam peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016. Setiap mujaki yang ada di SKPD kalau mau berzakat silahkan itu ke bendahara gaji. Dan kami membentuk unit pengumpul zakat. Karena zakat di Indonesia kebiasaannya direct langsung mujaki kepada mustahik Pak. Coba nanti diremungin. Padahal itu tidak ada contoh dalam Rasul. Kenapa kami menerima dari UKJ? Karena mereka berzakat melalui UKJ tersebut. Nah, dari apa yang dikatakan itu, kami cuma mendapatkan 850 dengan Kemenak, Pak. Iya, per bulannya itu 80 juta. Sekarang itu karena ada yang sertifikasi ini sekarang tidak masuk, Pak. Bukan per bulan. Nanti sudah diaudit kami oleh KAPEK dan audit saya. Nanti ada dilampirkannya. Jadi sebetulnya Bapak-bapak dalam pengumpulan itu kami tidak serta-merta. Itu surat kesediaan di atas materai. Malahan yang baru saja Pak, P3K tidak mau dipotong walaupun sudah bersedia. Karena MOU-nya dengan Pemda sudah habis. PSK-nya antara kami, Pemda dengan BJB. Padahal mereka sudah siap berzakat. Itu Pak. Lalu regulasi yang kami adakan itu adalah peraturan Basnas tingkat pusat. Walaupun kemarin kami mau rubah Porda, itu tidak boleh katanya Pemda, malahan harus diberhentikan kata Ibu Nita karena bertentangan dengan syariah setelah konsultasi dengan Biro Hukum, sehingga
Perda itu jalan di tempat sebetulnya. Kermain mau dirubah dengan di Pergub juga banyak bicara. Itu tentang pengumpulan. Penghimpunan, penyaluran juga kami ada aturannya dari Perbajnas, Pak. Nomor 3 tahun 2018 tentang Asnaf dan sebagainya. Cuman dalam SK Bajnas itu, dalam peraturan Bajnas nomor 1 2019, bahwa dari aturan semuanya itu ada dalam rapat pleno penentuannya, Pak. Karena ketua itu tidak punya kebijakan, wakil ketua kebijakan cuman tugas-tugasnya, Pak. Wakil ketua 1 itu adalah yang mengumpulkan. Wakil ketua 2 Pak Haji Endi yang menyalurkan. Wakil ketua 3 tentang perencanaan dan keuangan. Wakil ketua 4 tentang SDM dan SAU. Itu dalam aturan peraturan Bajnas nomor 1 2019 bahwa keputusan tertinggi adalah rapat pleno sama dengan di Dewan. Jadi saya sendiri tidak punya kebijakan. Lalu dalam peraturan Bajnas tersebut dalam penyaluran setiap dari yang UPJ itu dibolehkan untuk meminta penyaluran kepada kami. Malahan ada yang dengan tugas pembantuan, Pak. Contoh, Dinas Kesehatan kami diberikan tugas pembantuan. Lalu Kemenak juga tugas pembantuan. Lalu yang lainnya cuma 3, Pak. Yang lainnya cuma hanya mengumpul. Karena masyarakat Garut atau ASN saja belum sadar semua. Dalam Pergub 52 itu juga dengan anggota dewan kalau nggak salah itu Pergub. Itu juga bukan paksaan, memfasilitasi Pergubnya juga. Contoh aja kasus rumah sakit, Pak. Itu cuma berapa orang. Mau MOU saya sudah kembalikan, Pak. Kalau Bapak ada TP silakan yang sakit di rumah sakit bayar aja dari uang zakat. MOU sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti, Pak, oleh direkturnya Pak Yuda. Karena banyak yang mengajukan bagaimana cara yang sakit yang tidak punya BPJS. Kami juga suka menerima, tapi dengan keterbatasan kami dana, Pak, tidak semuanya bisa memuaskan. Mohon maaf kiranya. Karena ada skala prioritas. Contoh tadi kasus Maeja, mohon maaf Pak Dewa. Setelah di tracking itu dari Margawati itu 5 yang mengajukan waktu itu tuh, Pak. Desa Kelurahan Margawati 5 PM yang mengajukan rutilah. Termasuk Maeja. Tapi akhirnya Pak Lurah waktu itu ya nanti Pak Haji Edi menambahkan. Ya dialihkan dan sebetulnya masa harus ke sana. Lalu dengan Perkim, Pak. Kami masa dengan Perkim kalau beras itu minta perencanaan ke kami, Pak. Itu bakal kena temuan kalau dari uang zakat, Pak. Mohon maaf, Pak. Ke Ormas juga kemarin itu auditor Sarina kalau misalnya ke Pak Asep itu Yayasan Peduli Umat kalau dari Jakarta kena temuan, Pak. Harus ke orangnya. Perkim itu ke saya emang, Pak, ada. Tapi ini untuk perencanaan, Pak. Masa perencanaan itu nggak ada dari Pemda? Itu buktinya 100 juta mintanya Pak Yuda. Di kasus dicek zakatnya jarang masuk dari Perkim itu, Pak. Itu mungkin ini untuk klarifikasi ke Pak Yuda. Juga yang terakhir untuk irisan politik, mohon maaf, Pak. Saya tidak memandang siapapun boleh, tapi aturan SOP karena temuan dari Cianjur, Pak. Cianjur waktu itu anggota Dewan PDIP, bapaknya juga dari PDIP, sumping sami sareng Bajnas. Dan jadi temuan, Pak, itu karena dalam peraturan Bajnas, SK Ketua Bajnas tidak boleh. Kalau kata saya Pak Yuda silahkan nanti masuk kemana saja, nanti kami setelah Pak Yuda beres silahkan seperti itu. Walaupun siapapun boleh, Pak, tapi jangan berurusan langsung dengan irisan, dengan wadah partai politik langsung waktu itu. Karena ada aturan daripada SK Ketua Bajnas RI Pak Yuda, mohon maaf. Ini ya, kalau ini semata dan saya tidak. Kemudian ranting PKS di Desa Sukasenang, Kecamatan Bayombo pernah saya bantu juga. Dari pribadinya 3 juta, kemudian dari APBD-nya sebesar 15 juta dengan bantuan rupiah. Nah kembali lagi, tetap yang namanya wakil rakyat mah ketika turun ke bawah, ketika mungkin pemerintahan desa laporan ke atas tuh irisan tuh terjadi. Dan tapi kan ya masa kita ketika ada WA, misalnya Kang Ahil nih di depan saya nge-WA ke saya ada rumah roboh di Kampung Balariuk, Kelurahan Cimuncang, masa saya nggak datang?
Masa saya nggak ada? Ketika saya mampu, gaji tunjangan saya 45 juta sebulan gitu, masa saya tidak mau menyisihkan dari gaji? Nah, tapi tentu saya di Balarium hanya bisa 1 juta, makanya saya amanat kepada pemerintah Kelurahan Cipuncang, Pak, bikin proposal ke Basnas, ke BJJ, agar ada kolaborasi pendanaan. Tentu irisan akan terjadi, karena saya wakil rakyat dari PD Perjuangan, Pak Aceng Latif wakil rakyat dari Partai Golkar, Ibu Mira wakil rakyat dari Partai Nasdem. Tentu Ibu Mira ketika dia ke konstituennya membantu ke pemerintahan desa kelurahan, pasti tolong bikin proposal, salah satunya ke Basnas, karena tumpuan harapan kita Basnas, dan harapan kita juga tidak mau kemudian menjadi ASN tidak semangat zakat. Harapan kita justru literasi zakat ini, pentingnya zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Itu mungkin sampai ke kumaha ya. Jadi harus ada sinkronisasi, mulai sampai kaki mengenai udah teksnya udah terikir ya. Di mana cek verifikasi itu kumaha kan gitu. Saya pengen tahu berapa jumlah anggota Basnas, termasuk berapa persentase anggaran untuk ambilin Basnas itu ya. Itu seperti apa supaya kita clear ya. Supaya kita clear. Jadi jangan ada tadi ya, kalau masalah itu kan ketidakcocokan antara aturan dengan ini, dan itu masalahnya adalah miskomunikasi. Oleh karena itu kami pengen sekarang itu harus ada connect seperti itu. Ya saya pengen data-datanya yang jelas. Yang ketiga juga kami juga ada selintingan bahwa memang ada Basnas itu masuk ke salah satu lembaga atau ke Dinsos atau PRS. Apakah secara aturan benar tidak gitu ya? Maksudnya apakah benar tidak? Anggota tadi itu kan kalau Basnas itu zakat itu kan langsung person to person, bukan ke lembaga. Ada rumor katanya itu dari Basnas ke RSUD, RS ke Dinsos atau ke lembaga. Saya juga seperti apa, benar atau tidak? Seperti itu. Sabar akan ada 8 asnaf kalau kita tahu kan, fakir miskin lah gitu ya, sampai mu'alafun di bahasa kita namanya eta. Kita dibuka saja Pak, kalau dibuka saja ada untuk 8 asnaf itu tahun sekarang itu yang dikeluarkan itu asnaf fakir berapa, di mana ya? Iya. Ya miskin apa? Anu boga hutang teh dorimin apa, mualaf berapa, ya berapa gitu, supaya kita juga punya konstituen yang memang kita mirim juga informasi ya. Kami juga banyak yang dewan-dewan itu yang mewakili di dapilnya masing-masing. Jangan sampai Kak yang masuk ke bedas itu yang ada kedekatan Pak. Ya kami juga belum tahu sebelum di daerah-daerah Basnas saya naon ya, betul tuh. Ini lapangan seperti itu, maka saya pengen berapa sih jumlah naon pengurus Basnas itu untuk apa? Untuk melakukan sosialisasi program-program Basnas itu supaya kami tidak ada niat apapun untuk dalam rangka untuk memperbaiki Basnas itu sendiri, untuk ini darah dari umat kembali lagi untuk umat seperti itu. Mohon saya pengen dijelaskan. Ini Pak, makanya harus ada komunikasi yang baik, ada transparansi apapun, baik itu anggaran, baik itu mekanisme pengajuan, termasuk siapa yang berhak menerima bantuan. Oleh karena itu kami berkewajiban, khususnya dalam hal ini kami di atas nama DPRD Kabupaten Garut khususnya Komisi 4, dibuka saja Pak sekarang, karena supaya tidak ada husnudon ya. Yang pertama, saya mungkin langsung saja berbalik dengan angka-angka Pak. Yang pertama terkait dengan penerimaan tadi sedikit saja yang baru dibahas, baru berdasarkan gambaran dari ASN saja. Apakah dari Pemda dapat nggak Pak? Ya. Itu 12,5% dari total dana zakat. Dari Amilin. Dari Amilin itu 12, dibagi kepada UPJ SKPD yang tidak menyalurkan itu 5%. Malahan kecamatan itu 7%. Ya, kami cuma 7% dalam mengolah dana tersebut. Kedua, dalam peraturan Basnas, kalau UPJ itu ditugas pembantuan, contoh Pak Kemenak, itu mereka 70%. Langsung dari Kemenak disalurkan. Itu dibolehkan. Disdik sama, karena untuk membujuk itu 40% Pak. Lalu dinas kesehatan sama Pak. Nah mereka mengajukan.
Lalu kalau UPJ dinas itu bukannya dinasnya Pak, tapi orang-orang yang mengajukan. Yang mengajukan melalui UPJ tersebut karena mereka berzakat Pak. Misalnya UPJ PUPR, UPJ Dispargub, UPJ Dinas Pertanian. Kan kebanyakan itu dari kecamatan Pak yang mengajukan itu. Kecamatan kami mau di TP kan paling besar itu kecamatan ada yang 2 juta, ada yang 700 kan gitu bingung. Nah, tugas pembantuan itu siap untuk nanti diaudit oleh KAP ataupun audit syariah. Kemarin sudah lolos Pak, yang 3 tersebut. Ya Pak Dewan, Pak barusan hasil audiensi Bajnas bersama Pemuda Akhir Zaman seperti apa nih untuk hasilnya? Ya, pertama audiensi hari ini alhamdulillah dari Basnas Garut lengkap hadir ya, dari ketua dan wakil ketua, kemudian dari perwakilan Kemenak, kemudian dari perwakilan pemerintahan Kabupaten Garut ada Asda Bidang Kesra yaitu Pak Bambang Hafid, dan dari audit ini ternyata pertama bukan hanya Pemuda Akhir Zaman tapi dari Aliansi Umat Islam juga hadir. Nah tentu semangatnya dari yang audiensi ini ingin ada perbaikan pelayanan dari Basnas itu sendiri, yang memang tentu apa yang disampaikan oleh Pemuda Akhir Zaman itu berdasarkan pengalaman empiris mereka, di samping juga pengalaman empiris saya, karena memang ini ada SOP yang tidak matang kan. Kita berbicara misalnya Maeja saja 3 tahun permohonan ada dari kelurahan, tapi baru di bulan Mei 2025 ini mendapat bantuan itu setelah viral. Kemudian juga seperti fenomena Ibu Nela ya, yang memohon keluarga duafa yang memohon bantuan kursi roda untuk anaknya yang penyandang disabilitas, tidak kunjung mendapatkan respon, sudah berapa kali bolak-balik ke Basnas sambil memboyong anak yang penyandang disabilitas. Tapi semangatnya tadi beberapa wakil ketua meminta permohonan maaf ya kalau ada yang tidak optimal. Tentu kita menangkap ada semangat untuk perbaikan di Basnas. Semoga kedepannya Basnas Garut ini bisa lebih mengedepankan empati, tidak rigid, tidak kaku terhadap aturan ya, karena tidak banyak masyarakat yang tidak mengerti bahwa permohonan bantuan itu harus berdasarkan rekomendasi dari unit pengumpul zakat. Nah kembali lagi semoga Basnas tidak alergi terhadap kritik dan saran dan masukan, karena Basnas ini di samping mereka mendapatkan hak amil dan biaya operasional 12,50% dari zakat yang dikumpulkan, Pemda Garut juga per tahun memberikan hibah 1 miliar untuk membantu operasional mereka agar mereka bisa lebih bagus dalam pelayanan. Ya tentu kalau dari saya pribadi, contoh WA pelayanan Basnas itu tidak pernah merespon WA dari siapapun. Padahal ketika siapapun perangkat desa permohonan atau perangkat kelurahan permohonan ke bagian pelayanan di Basnas itu diberikan nomor tersebut, dan biasanya tidak pernah dibaca gitu, termasuk oleh saya sekalipun. Dan kemarin ketika saya mengirimkan pesan voice note yang panjang kepada Ketua Basnas Pak Abdul Effendi di hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekitar pukul 11 siang, jarak setengah jam baru WA plan ini merespon WA dari saya yang tanggal 17 Mei, di mana WA dari saya bukan permintaan bantuan tapi permintaan kepada pihak Basnas yang admin WA plan tersebut untuk merespon WA dari perangkat-perangkat desa yang sedang memperjuangkan warga Garut yang terkena musibah maupun warga Garut yang sangat miskin ekstrim. Nah tentunya tadi juga dari Basnas mengeluhkan bahwa belum optimalnya pengumpulan zakat dari ASN, karena dari 19.000 ASN di Kabupaten Garut hanya 7.454 yang menunaikan zakat. Nah, harapan saya memang Pak Bupati bikin saja perbuknya agar semua ASN bisa menunaikan zakatnya di Basnas Garut, agar lebih banyak kaum duafa yang bisa dibantu oleh Basnas Garut. Nah, itu saja dari semangatnya hari ini adalah perbaikan pelayanan Basnas demi umat gitu kan. Dan tadi beberapa pimpinan Basnas saya melihat ada ketulusan untuk pertama meminta maaf ya, kemudian berkomitmen di dalam berita acara tertuang berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan dan pendistribusian zakat untuk kaum fakir dan miskin dan asnaf yang lainnya, terutama di fakir dan miskin ya. Ini yang paling penting karena begitu banyaknya
fakir miskin di Kabupaten Garut. Itu saja, terima kasih. Tadi ada penjelasan nggak Pak, yang hibah Pemkab Garut peruntukannya seperti apa? Tadi dijelaskan untuk operasional. Nah, makanya ini kan sebenarnya operasional ini kan ada dua ya, baik yang dari 12,5% maupun dari hibah. Gitu. Karena tentunya harapan saya itu ada lebih optimal. Walaupun tadi sempat diutarakan, sempat di tahun 2022 sekitar 300 juta itu dialokasikan untuk Dewan Pengawas. Nah tentu ini juga harus menjadi ini juga agar karena harus ada kepatutan lah. Angka itu sangat besar, lebih baik lebih bagaimana kan seperti begini. Di lapangan itu contoh saya ada beberapa kelurahan yang ada beberapa yang mengeluhkan ketika mereka melakukan permohonan tidak kunjung datangnya asesmen. Kita tidak berbicara harus dibantu, tapi harus dibantu atau tidaknya kan harus ada asesmen. Nah sebenarnya kan konteks hibah itu agar Basnas, para amilin yang ada 20 orang termasuk dengan karyawan-karyawan lainnya itu bisa lebih gerak cepat intens ke bawah ketika ada permohonan itu ditinjau dulu, diobservasi dulu. Tentu anggaran 1 miliar hibah dari Pemkab Garut tiap tahun mencukupi menurut saya untuk membiayai observasi ke lapangan kan, untuk taruhlah untuk uang bensin para asesmennya, para asesornya. Nah ini yang kita harapkan, bahwa asesmen ke miskin duafa itu jangan ada yang ditinggalkan, jangan dilewatkan. Setiap bentuk permohonan tolong tinjau observasi ke lapangan apakah layak dibantu atau tidak. Karena tentunya tidak semua juga mungkin yang harus dibantu, tapi nah ini salah satunya adalah Maeja. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Maeja itu tidak ada kunjung asesmen 3 tahun, baru kemarin dibantulah seminggu yang lalu di bulan Mei 2020 ini sekitar 2,5 juta Maeja di Basnas. Tapi sebesar itu pun berterima kasih ada keberpihakan. Tapi ini kan sangat lama jenjangnya. Nah kemudian berbeda dengan Mantih. Mantih ini kan oleh saya nge-WA ke Pak Bupati itu tanggal 26 April. Pak Bupati 26 April 2025 Pak Bupati langsung menjawab, "Mangga Pak Yuda, sama saya diteruskan ke Basnas." Tanggal 28 ada asesmen dari Basnas. Tanggal 30 ada bantuan dari Basnas ke Mantih di Kampung Rancapaku, Desa Cigagade, Kecamatan Limbangan sebesar 15 juta rupiah. Alhamdulillah memang Mantih itu layak, tapi yang lebih parah dari Mantih ini banyak yang terabaikan. Jadi harapan saya, jadi jangan karena ada WA dari Pak Bupati, termasuk saya selaku anggota Dewan, saya sering beberapa kali baksos saya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Basnas ya, seperti yang janda rumahnya roboh di Kampung Cangkuang, Desa Bagri, Kecamatan Banjarresmi, itu dapat 10 juta dari Basnas. Maani di Sarjambe dapat 10 juta dari Badan, ada banyak-banyak. Nah itu karena saya nge-WA ke Pak Bambang Hafid atau ke Pak Sekda, sehingga lah atau pada situ mungkin Pak Bupati masih Parudi Gunawan ya. Nah yang saya inginkan adalah Basnas itu tidak pilih kasih, bukan tidak pilih kasih kepada, jadi benar-benar ada SOP yang matang, yang apapun bentuk permohonan pelaporan dari masyarakat observasi dulu, karena Pemda juga memberikan hibah. Kalau tidak seperti itu, lebih baik kita sarankan saja, sudah saya daripada memberikan hibah 1 miliar ke Basnas, lebih baik perkuat saja anggaran di Dinsos Garut itu kan untuk tapi tentu Basnas saya memang harus dibantu operasionalnya agar tapi memang ya kembali lagi ini perlu integritas, perlu ada kemauan memperbaiki dari Basnas. Dan tadi alhamdulillah di pertemuan hari ini tidak ada berakhir dengan baik ya. Ada komitmen yang kuat dari Basnas yang disampaikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pak Abdullah Effendi, Pak Haji Hendi dan yang lainnya untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan pendistribusian bantuan zakat yang dikumpulkan oleh Basnas Garut. Semoga kita bisa bahu-membahu dalam konteks pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut.